Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini untuk sahabat yang sudah bergabung, dan selamat datang di channel ini untuk sahabat yang baru bergabung. Tidur memang menjadi aktivitas yang dibutuhkan oleh setiap manusia sebagai cara untuk beristirahat dari lelahnya rutinitas yang telah dikerjakan seharian. Dan tidak bisa dipungkiri, bahwa tidur itu merupakan salah satu aktivitas yang sangat-sangat menyenangkan bagi kebanyakan orang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 73 yang artinya, "Dan karena rahmatnya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari, dan supaya kamu bersyukur." Quran Surat Al-Qasas ayat 73. Namun, ada beberapa waktu yang dilarang untuk kita tidur di waktu itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya telah menganjurkan umatnya untuk tidak tidur di waktu itu, karena jika dilakukan bisa membuat hidup kita menjadi miskin bahkan akan menjadi melarat seumur hidup. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana waktu tidur dapat memengaruhi kondisi ekonomi seseorang, bahkan dapat membuatnya mengalami kesulitan finansial yang serius. Ketika seseorang memiliki hutang, akan sulit baginya untuk melunasinya. Saat berusaha menjual sesuatu, barang dagangannya mungkin akan sulit laku. Begitu juga dengan usaha yang dijalankan, bisa jadi akan kesulitan untuk berkembang. Apabila seseorang mengalami kesulitan finansial dan kekurangan rezeki, salah satu penyebabnya bisa karena tidak memperhatikan waktu tidur yang dianjurkan oleh agama ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 waktu tidur yang dilarang Nabi, yang bisa bikin hidup kita jadi susah, bahkan bisa miskin. Yuk simak sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like, share, komen dan subscribe pada video ini. Untuk sahabat yang sudah menekannya, saya doakan semoga semua dua sahabat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Yang pertama, tidur setelah sholat subuh. Salah satu waktu tidur yang tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya adalah tidur setelah menunaikan sholat subuh. Tidur setelah sholat subuh atau sebelum matahari terbit sangat tidak dianjurkan dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang tidur pada waktu ini, karena dianggap sebagai waktu yang penuh berkah. Selain itu, tidur setelah sholat subuh dapat mengganggu produktivitas dan menghilangkan kesempatan untuk beribadah, serta melakukan aktivitas yang bermanfaat lainnya. Mengapa tidur setelah waktu subuh dapat mencegah atau menghalangi rezeki? Karena waktu setelah subuh adalah waktu yang sangat mustajab untuk mencari rezeki, di mana Allah membagikan rezeki kepada hambanya. Oleh karena itu, tidur setelah waktu subuh dianggap makruh, kecuali jika ada alasan atau keperluan yang mendesak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila engkau telah selesai sholat subuh, janganlah kamu tidur tanpa mencari rezeki." Hadis riwayat Tabrani. Sementara itu, dalam kitab Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim menjelaskan tentang keutamaan waktu pagi dan makruhnya menyia-nyiakan waktu tersebut dengan tidur. Beliau berkata, tidur antara sholat subuh dan terbitnya matahari termasuk hal yang makruh bagi orang soleh, karena waktu tersebut sangat berharga. Pagi hari adalah awal dan kunci dari hari itu sendiri. Selain itu, pagi hari adalah waktu diturunkannya rezeki, turunnya keberkahan, dan awal dari dimulainya berbagai kegiatan, sehingga waktu pagi menjadi sangat berharga. Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga menjelaskan, tidur setelah subuh sangat berbahaya bagi tubuh, karena dapat melemahkan dan merusak tubuh, karena sisa-sisa metabolisme yang seharusnya diurai dengan berolahraga atau beraktivitas. Yang kedua, tidur setelah sholat asar menuju maghrib. Waktu tidur yang tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat menyebabkan kemiskinan adalah tidur selepas sholat asar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk memanfaatkan waktu setelah sholat asar dengan beribadah, melakukan pekerjaan yang bermanfaat, dan mencari rezeki. Tidur pada waktu ini dapat menghambat produktivitas dan menghilangkan kesempatan untuk melakukan kebaikan. Tidur setelah sholat asar hingga menjelang waktu maghrib memang dapat menyebabkan beberapa efek buruk bagi kesehatan. Misalnya, dapat menimbulkan penyakit, memicu stres, dan bahkan menyebabkan seseorang mengalami kebingungan atau gangguan kejiwaan. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidur setelah sholat asar lalu akalnya hilang, maka janganlah dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri." Selain itu, orang yang tidur pada waktu setelah sholat asar hingga menjelang maghrib biasanya akan merasa kelelahan.
Yang terakhir, ketiga, tidur antara maghrib dan isya. Tidur sebelum sholat isya, terutama setelah maghrib, juga tidak dianjurkan dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar waktu antara maghrib dan isya dimanfaatkan untuk beribadah, beraktivitas, dan belajar. Tidur pada waktu ini dapat menyebabkan seseorang melewatkan sholat isya, atau mengurangi kesempatan untuk beribadah dan melakukan amal baik. Diriwayatkan dari Abu Barzah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur sebelum sholat isya dan mengobrol setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidurlah setelah sholat isya dan lebih baik lagi jika bangun di tengah malam untuk menunaikan sholat sunnah, seperti sholat tahajud dan sholat witir. Jadi, sebagaimana penjelasan di dalam video, sangat penting untuk dicatat bahwa tidur pada waktu-waktu tersebut tidak dianjurkan karena dapat membuat hidup kita menjadi miskin dan bahkan melarat. Tidur yang diperlukan adalah untuk menjaga kesehatan dan keseimbangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wallahu alam bishawab. Terima kasih telah menonton video kami, dan jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.